Ini di luar dugaan sih, bahkan saya memprediksi kalau Persib Bandung akan kalah tipis dari PSIS Semarang walaupun bermain di kandangnya sendiri. Tapi ternyata Persib Bandung kembali dan siap untuk ikut serta memperebutkan gelar juara di 4 terbaik Champion Series. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, saya tidak menyangka. Sebenarnya ada sangkaan juga karena kan di konten saya sebelumnya, selain saya juga memprediksi kalau Persib Bandung akan kalah dari PSIS Semarang dengan skor tipis, bukan tanpa alasan jika dilihat dari performa Persib Bandung yang tidak konsisten di 5 pertandingan terakhir, yang belum mendapatkan 3 poin pertamanya selama putaran kedua. Tapi ternyata saya juga pernah bilang di konten itu, Persib bisa saja berubah dan juga menang kalau perubahan permainan. Dan ternyata iya, Persib bagi saya benar-benar tampil luar biasa. Kembali di awal-awal Persib menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin menang, ditambah juga di bermain di kandangnya sendiri. Terlihat di menit-menit awal PSIS benar-benar terserang oleh Persib Bandung. Persib benar-benar agresif sampai juga akhirnya menciptakan gol pertama kan dari dibilangnya sih gol bunuh diri ya, karena tapi itu hasil dari kerja keras dan juga permainan Persib Bandung. Dedi ke Stefano nendang di blok, akhirnya malah masuk ke gawang PSIS. Terlepas dari own goal itu, tapi karena kita harus akui permainan Persib Bandung udah mulai membaik lagi, di mana kerjasamanya, compactnya, bahkan juga bisa dibilang Stefano menjadi pujaan baru karena di 5 pertandingan ini Stefano kadang-kadang tidak bisa menjadi obat atas kehilangannya Levi Madinda. Banyak juga kritikan-kritikan yang dimunculkan khususnya oleh para pendukung Persib atas permainan Stefano yang dibilang tidak layak lah gitu untuk ada di Persib Bandung. Tapi Stefano semalam saat melawan PSIS, dia menunjukkan bahwa dia nggak salah pernah main bersama Cristiano Ronaldo di Juventus. Nah, permainan Persib Bandung ini berbeda teman-teman dari permainan-permainan sebelumnya. Saya rasa untuk dikatakan bahwa proses dan berprogres itu ada untuk Persib Bandung selama di era Coach Bojan Hodak. Kita lihat ketika Persib Bandung di era Coach Luis Milla udah mulai turun tuh, masuk Bojan Hodak, udah ada mulai terlihat permainan yang bagus dari Persib, walaupun nggak langsung bagus ya, tapi berproses terus bagus. Bahkan beberapa pemain yang bisa dibilang udah ada pada performa yang tidak sebaik dulu yang dibawa oleh Luis Milla, yaitu Putu Gede, Rezaldi Hehanussa. Sekarang mereka bagus, tapi ketika diambil oleh Luis Milla, indikasi nepotismenya itu sebenarnya ada kalau menurut saya, karena Rezaldi, Putu Gede juga adalah anak asuh Luis Milla saat di timnas. Ya, sebelumnya bagus, tapi saat diambil oleh Persib, bisa dibilang mereka tuh sedang turun performa, apalagi Rezaldi Hehanussa. Tapi ketika Putu udah mulai bagus, Rezaldi juga udah mulai bagus, tiba-tiba perpindahan oleh Bojan Hodak dan juga pemainnya harus Persib udah benar-benar mulai ada tuh progresnya ketika era Bojan Hodak mulai masuk kan. Ketika udah bagus, kerjasama tim udah mantep, permainan Persib udah kelihatan ada iramanya, tiba-tiba harus buyar lagi karena beberapa pemain hilang. Persib Butuan, Putu Gede, Levi Madinda juga yang menjadi jantung Persib Bandung. Dan di situ Persib seperti adaptasi lagi. Itu sebabnya di 5 pertandingan terakhir Persib bagi saya gagal mendapatkan poin penuh karena itu. Persib merasa adaptasi dari nol lagi. Tapi progresnya ada. Terutama saat melawan Persis Solo udah kelihatan tuh Persib udah mulai menanjak, tapi akhirnya malah di comeback sama sama Persis Solo, dan akhirnya saat melawan PSIS Semarang, Persib kembali kepada performa terbaiknya. Dan teman-teman, jika dilihat, permainan Persib tetap menjadi karakteristik utama bersama era Bojan Hodak itu, di mana Persib selalu tidak melakukan pressing ketat. Mereka selalu melakukan pressing di tengah menuju pertahanan Persib, tapi compact teman-teman, compact banget, susah untuk ditembus. Dan saya yang selalu merasa kagum dengan pemain Persib yang dulu saya akui begitu bapuk banget, Alberto itu sekarang tampil menjadi seorang pemimpin, leader. Bahkan Coach Bojan Hodak bilang Alberto itu sebenarnya bagus mainnya, cuman kendalanya adalah bahasa. Itu sebabnya dia susah untuk menjadi kapten katanya. Itu kenapa harus selalu ada Nick Kuiper di lini belakang bersama Alberto, karena Nick yang ngasih tahu rekan-rekannya harus gini. Sementara Alberto itu terkendala bahasa, tapi mainnya bagus. Dan cara Alberto
untuk bisa melihat permainan dan menjadikan apa ya, satu hal yang membaca permainan lawan, begitu pun juga permainan Persib itu ada banget di Alberto. Saya acungkan jempol kepada Alberto. Nah, kembali ke tadi ya, cara bertahan Persib itu kompak banget, susah ditembus. Beberapa kali PSIS Semarang walaupun sering pegang bola, tapi mereka kebingungan untuk mengalirkan bola kemana. Kecuali ketika akhirnya PSIS udah kebobolan, mereka selalu berusaha untuk mengalirkan bola cepat, itu pun dengan crossing yang kita tahu lini belakang Persib itu tinggi-tinggi. Kakang walaupun pemain muda dan pemain lokal Indonesia, tapi posturnya tinggi juga. Jadi agak kesulitan juga ya. Nah, teman-teman, lini tengah Persib, Mark seperti menemukan juga lagi irama permainannya. Saya mencatat ada 3 kali umpan Mark yang benar-benar luar biasa. Yang pertama berasal dari serangan cepat yang dikasih ke Ciro, itu luar biasa banget. Yang kedua tuh yang mana ya? Oh, yang ke Stefano yang akhirnya malah kena tiang, itu luar biasa juga. Dan Stefano juga permainannya tidak bisa ditebak, sulit ditebak, nggak tahu harus kemana. Dan ada perbedaan permainan itu dari Ciro itu biasanya ambisius banget untuk bisa bobol gawang, menciptakan gol. Tapi semalam benar-benar berusaha menjadi pelayan yang baik bagi David da Silva. Walaupun ya memang di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun Ciro menjadi pelayan yang baik bagi David da Silva. Tapi semalam beda. Ciro seperti nggak terlalu menunjukkan skillnya dan lebih fokus untuk membangun sebuah serangan untuk menciptakan gol itu dari hasil kerjasama. Dan juga tidak terlihat berat sebelah. Karena kan di beberapa konten saya ketika membahas Persib, saya selalu bilang Persib itu selalu mengandalkan Thiago Alves, yang jadi bahaya ini akan mudah ditebak oleh lawan. Beckham itu selalu pincang lah ketika bermain dengan Thiago. Tapi ketika sekarang slot Beckham itu diganti sama Rian, lebih imbang. Dan Rian Kurnia pun bagi saya menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Bener nggak? Berapa kali dia nyekil dan bukan hanya asal skill, memang bermanfaat untuk Persib Bandung. Bagi saya Persib udah mulai menunjukkan bahwa irama bermain yang mereka pakai di putaran pertama yang hilang di awal-awal putaran kedua akhirnya kembali. Dan ini akan menjadi satu hal yang sangat seru ya, karena kita tahu juga posisi 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah itu posisi poinnya dikit-dikit. Sekarang Persib ada di runner up, dan itu menjadi semacam warning juga untuk tim-tim di 4 besar bahwa Persib udah kembali kepada tren positifnya, dan kemungkinan besar juga Persib bisa bertahan ada di 4 besar dan memperebutkan gelar juara di Champions Series jika permainannya tetap seperti ini. Nah, dan saya jadi gak sabar nonton Persib lagi. Intinya teman-teman, permainan Persib semalam bagi saya membaik, kompleks, rapat padu padat, efektif, selalu mengandalkan serangan balik. Bahkan beberapa kali gol Persib Bandung itu kan berasal dari serangan balik, dan itu ciri khas Bojan Hodak banget bersama Persib Bandung yang sekarang. Dan ini membuat para pendukung Persib sepertinya bahagia sih. Segitu dulu lah teman-teman ya. Assalamualaikum.